Baik, saya akan memperkenalkan nama saya, Feby Yuniatina Tunis, NIM 102-2021-0076, kelas C, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, tahun ajaran 2021-2022. Saya akan membahas tentang materi teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget 1896 sampai 1980. Yang kedua, teori kognitif Piaget menjelaskan bahwa anak dapat membangun pemahaman mengenai dunia mereka secara aktif dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif atau Centrock 2007. Teori kognitif berfokus pada proses berpikir dan perilaku, meliputi teori organismik dan teori mekanisme. Sudut pandang kognitif atau kognitif perspektif. Tahap kognitif Piaget. Perkembangan kognitif Vygotsky, pendekatan pemrosesan informasi dan neo-Piagetin. Teori tahapan kognitif Piaget. Penekannya pada proses mental, mengambil sudut pandang organismik, perkembangan kognitif sebagai hasil upaya anak-anak untuk memahami dan bertindak di dunia mereka. Setiap tahapan muncul melalui 3 proses yang saling terkait: organisasi, adaptasi, dan ekilibrasi. Piaget menggunakan metode klinis dalam penelitian terhadap tahap-tahap perkembangannya, membangun pengamatan dengan pertanyaan yang fleksibel. Perkembangannya kognitif dimulai dari kemampuan bayi beradaptasi dengan lingkungan seperti mencari susu. Pertumbuhan kognitif Piaget. Organisasi adalah kecenderungan untuk menciptakan struktur kognitif yang kompleks yang mengikut sertakan banyak citra kenyataan yang akurat atau skema. 2. Skema. Pola perilaku yang teratur yang digunakan untuk berpikir dan bertindak dalam situasi. Seiring perkembangan skema menjadi kompleks. Contoh bayi seperti susu, botol, dan jempol. Pertumbuhan kognitif Piaget. Adaptasi merupakan cara anak mengenali informasi baru dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Adaptasi muncul dalam 2 proses, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi memasukkan informasi baru dan menggabungkan ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi merubah struktur kognitif orang agar sesuai dengan informasi baru. Tahap asimilasi dan akomodasi harus seimbang atau balanced. Upaya untuk seimbang dan stabil, equilibration. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Tahapan sensorimotorik 0-2 tahun disebut sensorimotor karena pembelajaran anak hanya melibatkan panca indera. Yang kedua, pada permulaan tahap ini, bayi memiliki lebih dari sekedar refleks yang digunakan untuk bekerja. Anak berusia 2 tahun memiliki pola sensorimotorik yang kompleks dan mulai berkomunikasi dengan suatu simbol yang primitif. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahap awal pembentukan konsep secara stabil. Penalaran mental mulai muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian lemah, serta keyakinan terhadap hal yang magis terbentuk. Yang kedua, Piaget membagi
tahapan pro-operasional ini menjadi dua bagian, yaitu subtahap fungsi simbolis 2-4 tahun dan subtahap pemikiran intuitif 5-7 tahun. Yang kedua, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pemikiran operasional mencakup penggunaan operasional, penalaran logika pemikiran, matematika, penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Pada tahap ini, anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka dapat melakukan operasi nyata ini. Misalnya, ada dua lempung terbentuk pola dengan ukuran sama. Tahap operasional formal usia 7-15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Konsep kunci teori perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, skema, kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi, proses kognitif berupa penyerapan pengalaman baru, di mana seorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang telah ada. Yang ketiga, akomodasi, proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skemata baru dan mengubah skemata lama. Yang terakhir, keseimbangan atau equilibrium, proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Teori perkembangan oleh Lev Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya tanpa interaksi dengan masyarakat. Menurut Vygotsky, budaya dan komunitas dalam belajar memiliki peran penting. Vygotsky mengatakan bahwa pikiran dan inteligensi kita bukanlah milik sendiri, melainkan produk dari budaya dan sejarah. Mempelajari perkembangan bahasa dan pikiran. Pengetahuan adalah internalisasi dan aktivitas sosial. Pendekatan konstruktivisme. Perkembangan kognitif seorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Perbedaan teori Vygotsky dan Piaget. Teori Piaget, perkembangan mendahului pembelajaran. Dengan kata lain, struktur kognisi tertentu perlu berkembang sebelum jenis-jenis pembelajaran tertentu dapat terjadi. Yang kedua, teori Vygotsky, pembelajaran mendahului perkembangan. Bagi Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Perkembangan melibatkan internalisasi anak terhadap tanda-tanda ini sehingga sanggup berpikir dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Implikasi perkembangan kognitif dunia pendidikan. Implikasi teori psikologi Vygotsky terhadap pendidikan. Anak dilibatkan dalam pembelajaran aktif. Guru harus aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis ini berarti anak-anak bekerja dengan zona perkembangan proksimal dan guru menyediakan scaffolding bagi anak. Yang kedua,
Di samping guru teman sebaya juga berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercapai perkembangan anak. Yang ketiga, pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang tertinggal di dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing dan lainnya melewati SPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Implikasi teori kognitif Dionys terhadap pendidikan. Model mengajar matematika dari Dionys hendaknya diperlakukan sebagai pedoman dan bukan sekumpulan aturan yang harus diikuti secara ketat. Konsep perkalian bilangan bulat negatif dan hampir semua siswa belajar menambah, mengurang, mengalihkan, dan membagi bilangan-bilangan asli, dan menambah dan mengurangi bilangan-bilangan bulat. Sebelum belajar mengalihkan bilangan bulat, kita berasumsi bahwa konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan itu telah dikuasai oleh para siswa. Sekian dan terima kasih.